Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Fatmayala, NIM 21065029, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang dimana pada video kali ini yaitu pertemuan 8 mengenai manajemen pengelolaan usaha. Baiklah, berikut adalah video saya. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas apa itu manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Istilah lain dari manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, pengendalian atau kontrol. Bisa juga diartikan bahwa manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi bisnis. Jika diambil pengertian dari Gramedia, manajemen adalah sebuah cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur atau terarah. Manajemen adalah hal yang diperlakukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Misalnya diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan, manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Sementara dalam sebuah perusahaan, fungsi manajemen adalah merencanakan, mengorganisasikan, serta menyusun sumber daya manusia, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Sementara itu, pengertian manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini bisa mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset, dan melibatkan strategi pemasaran. Fungsi dari manajemen usaha meliputi yang pertama itu pengorganisasian, yang kedua mengarahkan dan memimpin, yang ketiga perencanaan, yang keempat kepegawaian, yang kelima mengontrol organisasi. Penjabaran dari fungsi manajemen yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Perencanaan yang baik memuat unsur-unsur pertanyaan seperti what, why, where, when, who, and how. Dalam perencanaan memuat strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu pengorganisasian adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlakukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi, di mana dalam organisasi atau perusahaan tersebut ada tugas yang dibagikan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya tugas untuk direktur, manajer, staf, dan anggota pasti berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga ada pengarahan atau menggerakkan atau activating. Pengarahan dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan risiko terhambatnya sebuah rencana. Activating ini bisa dilakukan dengan cara membimbing, konsultasi terkait tugas, dan pemberian motivasi. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi atau controlling. Evaluasi merupakan fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah dirancang. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategi atau tidak. Sementara pengawasan diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan mencapai tujuan perusahaan. Tindakan pengawasan umumnya digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam sebuah organisasi maupun perusahaan,
Penting adanya fungsi manajemen ini sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari manajemen. Tujuan dari manajemen sendiri adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai dengan secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua itu melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai. Selanjutnya itu meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang berikutnya itu membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Dengan demikian, tujuan manajemen adalah untuk mengontrol dan memastikan target dapat dicapai. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya sedikit mungkin. Baiklah, sekian video dari penugasan saya kali ini. Saya Gustina Fatmayola. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.